Disclaimer, cerita ini dibuat berdasarkan kisah nyata yang beredar di masyarakat dan dikemas ulang dalam bentuk narasi fiksi untuk tujuan hiburan semata. Tidak ada unsur untuk menyinggung pihak manapun. Mohon bijak dalam menyikapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat misteri, selamat datang kembali di channel Lentera Merah. Malam di pegunungan Subang selalu tampak tenang. Tapi di balik kabut yang menggantung dan udara dingin yang menembus kulit, ada satu jalan yang menyimpan kisah kelam tak terjelaskan. Jalan yang sudah menelan banyak nyawa dan membuat siapapun yang melintas tak pernah merasa benar-benar aman. Inilah kisah Tanjakan Emen, tempat di mana legenda, tragedi, dan misteri bersatu menjadi satu cerita yang membuat bulu kuduk berdiri. Malam itu, seorang pengendara muda bernama Raka melintas di jalur Subang menuju Bandung. Kabut turun begitu tebal, hingga lampu mobilnya tak sanggup menembusnya lebih dari 5 meter. Radio tiba-tiba berdesis. Udara di dalam mobil mendadak dingin. Dan dari kejauhan, terlihat sosok samar berdiri di pinggir jalan. Tubuhnya hitam legam, seperti terbakar. Matanya kosong, menatap lurus ke arah Raka. Saat ia berkedip, sosok itu lenyap di telan kabut. Raka memacu gas, berusaha tenang, tapi di kaca spion belakangnya, ia masih melihat bayangan samar yang mengikuti mobilnya dari kejauhan. Puluhan tahun sebelum kejadian itu, di tahun 1960-an, hidup seorang sopir truk sederhana bernama Emen. Ia dikenal jujur, pekerja keras, dan gemar merokok setiap kali berhenti di tengah perjalanan. Suatu malam, Emen mendapat tugas mengantar muatan hasil bumi ke Bandung. Jalan licin, kabut pekat, tapi ia tetap berangkat. Di tanjakan curam itu, nasib buruk menimpanya. Rem truknya blong, truk terbalik, dan seketika terbakar hebat. Ketika warga datang, mereka hanya menemukan tubuh Emen yang hangus. Tidak ada jeritan, tidak ada tanda-tanda hidup. Sejak malam itu, setiap orang yang melintas di jalan itu mengaku mencium bau gosong dan melihat sosok pria berjalan di tengah kabut menatap kosong ke arah mereka. Seiring berjalannya waktu, Tanjakan Emen menjadi jalan utama yang ramai dilewati wisatawan menuju Ciater. Namun, meski sudah diaspal halus dan diberi rambu peringatan baru, kecelakaan di sana tak pernah berhenti. Bahkan, banyak yang terjadi dengan cara aneh, seolah-olah ada pola yang sama di setiap tragedi. Pada suatu pagi yang berkabut, sebuah bus pariwisata berisi rombongan pelajar melaju pelan menuruni tanjakan itu. Jalan terlihat basah, tapi masih aman. Tiba-tiba, sopir bus berteriak panik, rem tak berfungsi. Bus meluncur kencang, oleng ke kanan, lalu terguling ke jurang kecil di pinggir jalan. Beberapa penumpang tewas di tempat. Ketika tim evakuasi datang, mereka menemukan bekas terbakar di sisi bus, padahal tidak ada percikan api atau ledakan sama sekali. Warga yang membantu mengaku mencium bau sangit, seperti besi terbakar. Beberapa bulan kemudian, peristiwa serupa terjadi. Seorang pengendara motor kehilangan kendali padahal jalan sedang kering. Ia jatuh terpental dan sempat bersumpah melihat seseorang berdiri di tengah jalan sebelum terjatuh. Namun, saat warga menolong, tak ada siapapun di sana. Bahkan, ada cerita dari sopir truk malam yang mengaku melihat penumpang tambahan di spionnya. Seorang pria duduk di bak belakang truk. Diam, tubuhnya hitam legam, matanya kosong menatap ke depan. Saat sopir itu menoleh ke belakang, sosok itu lenyap. Tapi truknya mendadak oleng seolah ada beban berat yang melompat turun. Polisi dan pihak pemerintah sudah berkali-kali menelusuri penyebab kecelakaan. Mereka memeriksa rem, sudut jalan, bahkan melakukan pengujian terhadap medan. Semua hasilnya normal. Tidak ada alasan teknis yang bisa menjelaskan mengapa begitu banyak kecelakaan selalu terjadi di titik yang sama.
Namun bagi warga sekitar, jawabannya sudah jelas sejak lama. Mereka percaya setiap kali ada kendaraan tergelincir atau terbakar di tanjakan Emen, itu bukan karena mesin atau jalan yang rusak, tapi karena arwah sopir, Emen. Ia sedang lewat. Ia datang untuk menjemput mereka yang lalai, mereka yang tak memberi penghormatan, atau mereka yang mentertawakan kisahnya. Sejak itu, banyak orang mulai takut. Tapi di sisi lain, setiap tragedi yang terjadi membuat kisah Emen semakin terkenal. Jalan itu bukan lagi sekadar tanjakan curam di Subang, melainkan legenda hidup yang menelan korban, dan setiap korban baru menambah kuat misteri yang mengelilinginya. Sejak kejadian demi kejadian terus terjadi, warga sekitar mulai percaya bahwa arwah Emen belum benar-benar pergi. Mereka yakin Emen masih menjaga jalan itu, tapi bukan dengan cara yang baik. Malam-malam tertentu, terutama saat kabut turun tebal dan udara terasa dingin menusuk tulang, penduduk sering mendengar suara mesin truk tua meraung di kejauhan, padahal tak ada kendaraan yang lewat. Untuk menenangkan roh Emen, warga mulai melakukan kebiasaan kecil yang kini menjadi semacam ritual tak tertulis. Setiap sopir atau pengendara yang melintas di tanjakan Emen pada malam hari biasanya akan menyalakan sebatang rokok, lalu melemparkannya ke pinggir jalan sambil berbisik pelan. "Permisi Emen, saya numpang lewat." Entah sejak kapan kebiasaan itu dimulai, tapi mereka percaya rokok itu adalah persembahan bagi arwah sang sopir. Dulu, Emen dikenal gemar merokok setiap kali berhenti di tengah perjalanan. Warga yakin rokok yang dibuang itu akan menenangkan jiwanya yang masih gelisah. Namun tidak semua orang percaya. Suatu malam, seorang pengendara muda bernama Doni melintasi tanjakan itu bersama teman-temannya. Mereka menertawakan cerita warga dan menganggapnya tak lebih dari tahayul kampung. Ketika temannya mengingatkan untuk melempar rokok, Doni justru berkata sambil tertawa, "Kalau dia benar ada, biar dia muncul sekalian di depan saya." Beberapa detik setelah kalimat itu keluar, kabut tiba-tiba turun dengan sangat tebal. Jalan yang tadinya terang menjadi gelap pekat. Mesin motor Doni mendadak mati, lampu padam, dan udara di sekitarnya berubah dingin luar biasa. Dari balik kabut, muncul bau terbakar yang sangat kuat. Teman-temannya berteriak, menyuruh Doni menyalakan motor, tapi ia terpaku. Di depan, sosok samar berdiri di tengah jalan. Tubuhnya hitam, matanya menyala merah redup. Sosok itu menatap langsung ke arah Doni, lalu perlahan melangkah mendekat. Teriakan menggema di malam itu. Ketika warga datang beberapa menit kemudian, motor Doni ditemukan tergeletak di pinggir jalan. Mesin hangus sebagian dan helmnya gosong di sisi kiri. Doni selamat, tapi sejak malam itu, ia tak pernah lagi mau melewati tanjakan Emen. Ia hanya berkata satu hal kepada warga, dengan wajah pucat dan mata kosong. "Dia datang, dan dia minta rokoknya." Malam itu, kabut turun begitu tebal hingga lampu kendaraan nyaris tak mampu menembusnya. Di pos jaga dekat tikungan tajam, seorang pria paruh baya bernama Pak Darto duduk sambil meneguk kopi hitamnya. Ia adalah mantan sopir truk yang kini menjadi penjaga jalan di sekitar tanjakan Emen. Sudah puluhan tahun ia tinggal di sana. Dan konon, dialah salah satu orang pertama yang menyaksikan penampakan Emen dengan matanya sendiri. Suatu malam di tahun 1989, Pak Darto tengah mengantarkan muatan pasir dari Bandung menuju Subang. Ia mengemudi perlahan karena kabut sangat pekat. Di tengah perjalanan, ia melihat sosok pria berdiri di pinggir jalan. Pakaian pria itu sobek-sobek, tubuhnya seperti terbakar sebagian. Dan dari jarak dekat, ia bisa mencium bau logam hangus. Sosok itu menatapnya, lalu melangkah ke tengah jalan sambil mengangkat tangan. Seolah meminta tumpangan. Pak Darto refleks menginjak rem. Tapi begitu truknya berhenti, sosok itu hilang. Lenyap begitu saja di tengah kabut.
Detik berikutnya, mesin truk mendadak mati dan semua lampu padam. Dalam keheningan itu, ia mendengar suara serak pelan di sebelah jendela. "Rokokku, mana rokokku?" Pak Darto gemetar. Ia cepat-cepat mengambil sebungkus rokok dari saku bajunya dan melemparkannya keluar jendela. Tak lama, mesin truknya hidup kembali. Sejak malam itu, ia bersumpah tak pernah lagi melintasi tanjakan Emen tanpa menyalakan sebatang rokok dan membuangnya di pinggir jalan. Bukan hanya Pak Darto, seorang pengendara motor lain, Yuli, juga pernah mengalami kejadian serupa. Saat melintas sendirian pada dini hari, ia melihat seorang pria duduk di pinggir jalan dengan posisi membelakangi arah lalu lintas. Ketika Yuli mendekat, pria itu perlahan menoleh. Wajahnya hitam seperti arang, matanya kosong dan bibirnya bergerak-gerak seperti sedang berbicara, tapi tanpa suara. Yuli langsung memutar gas dan tak menoleh lagi sampai keluar dari kawasan itu. Meski banyak kisah menyeramkan, tak semua warga menganggap Emen jahat. Ada yang percaya arwahnya justru mencoba menjaga pengendara agar hati-hati di jalan itu. Menurut mereka, setiap kali muncul penampakan atau gangguan aneh, biasanya disusul dengan kecelakaan besar beberapa hari kemudian. Seolah Emen sedang memperingatkan agar orang tidak ceroboh. Kini, di warung-warung kopi sekitar tanjakan, kisah Emen terus diceritakan turun-temurun. Ada yang menuturkannya dengan rasa takut, ada pula dengan hormat. Tapi satu hal yang selalu sama di setiap cerita. Siapapun yang melewati jalan itu harus menghargainya. Karena di balik kabut dan sepi malam, selalu ada mata yang mengawasi. Mata milik sang sopir yang tak pernah benar-benar pergi. Kabut malam di tanjakan Emen selalu turun tiba-tiba, seolah menelan seluruh jalan ke dalam dunia lain. Lampu kendaraan tampak redup, suara mesin menggema di antara pepohonan pinus yang diam membisu. Tak ada suara manusia, hanya desiran angin yang membawa aroma tanah basah dan samar-samar bau besi terbakar yang tak pernah benar-benar hilang. Kini, setiap kali seseorang melewati tanjakan itu, mereka pasti memperlambat laju kendaraan. Ada yang menyalakan rokok, ada yang menunduk sambil berdoa pelan, dan ada pula yang menatap lurus ke depan tanpa berani menoleh. Semua orang tahu, di tempat itu ada sesuatu yang tidak terlihat, tapi nyata keberadaannya. Banyak yang mengatakan arwah Emen kini menjadi penjaga jalan. Ia bukan lagi sosok yang menakutkan, tapi roh yang memastikan orang tak sembrono saat melintasi tanjakan maut itu. Namun, sebagian lain percaya Emen belum menemukan kedamaian. Bahwa setiap kecelakaan baru yang terjadi adalah tanda bahwa amarahnya belum padam. Malam-malam tertentu, terutama saat bulan tertutup awan dan udara sangat dingin, penduduk desa sering melihat cahaya kecil di tengah kabut. Cahaya seperti bara rokok yang menyala, berhenti di titik yang sama, tempat di mana dulu truk Emen terbakar. Kadang cahaya itu terlihat melayang perlahan lalu menghilang begitu saja. Sampai hari ini, tak ada yang bisa membuktikan apa sebenarnya yang terjadi di tanjakan Emen. Polisi hanya bisa mencatat angka kecelakaan, sementara warga mencatat kisah demi kisah yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Tapi bagi mereka yang pernah melihat langsung, bagi mereka yang pernah mencium bau terbakar itu, semua kisah bukanlah dongeng. Dan bila suatu malam kamu berkendara melintasi jalan menuju Ciater, lalu kabut datang menebal tanpa alasan, udara mendadak dingin, dan dari spionmu tampak siluet seseorang berdiri di pinggir jalan, jangan panik. Turunkan kaca, nyalakan sebatang rokok, dan lemparkan pelan keluar
sambil berbisik, "Permisi Emen, saya cuma numpang lewat." Karena di tanjakan Emen, batas antara dunia orang hidup dan yang sudah tiada terkadang hanyalah setipis kabut. Setiap tempat memiliki kisahnya sendiri. Api Tanjakan Emen bukan sekedar jalan menuju Subang. Ia adalah gerbang antara dunia nyata dan dunia yang tak kasat mata. Menurutmu, apakah arwah Emen benar masih berkeliaran di sana? Tulis pendapatmu di kolom komentar, siapa tahu kamu pernah melewati jalan ini sendiri. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasimu, dan dukung terus channel ini agar kami bisa menghadirkan lebih banyak kisah misteri nyata yang membuat malammu tak pernah sama lagi. Sampai jumpa di cerita berikutnya, tetap waspada dan jangan pernah menantang yang tak terlihat.